membuat hidup semua dilakukan di tepiannya, sepatutnya menjaga dan merawat agar tak tercemar, biar anak cucu kita. So mainnya pun enak juga kan, kalian juga kan nggak ribet-ribet udah Nggak lulus. tergesa-gesa ya bang. Jadi kalau talent atau player ya khusus fokus main gitu, fokus manggung. Ya. Nanti kedepannya coba lapan diajak budak-budak jadi ndak agak artis. Dua bangga. Kan berapa lama di sana tuh? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu di sana. Makan di sana. Di hotel. Itu nginap Nginap di di rumahnya. rumah Bang Ajung. Alhamdulillah, tidak lah aku bayar hotel enggak. Satu dah, untung. Untung. Yang kedua pakai pesawat kan? Enggak pakai kapal, rakit. Pesawat. Pakai pesawat. Oke, pakai pesawat hitung PP berapa kan? Kita Hidup di kemarin sana. berapa orang? Rekaman? Berempat ya sama adik bilang. Total berempat yang berangkat dari sini. Kita berempat. Pakai pesawat semua. Enggak ada yang pakai kapal ya? Tak ada. Berarti berempat ini pakai pesawat, dah hitung tuh duitnya berapa. Makan tidur di sana, baliknya berapa. Aku yang hitung ya. Kalau di sini satu hari anggap satu paket 700.000 satu studio ya. Belum mixing ya. Belum ini itu ya. Nah, itu satu lagu. Kau sini lah satu lagu sekitar 5 juta lah. 5 juta lah satu lagu nih, satu lagu. Kau sini. Kau sana tak mungkin lebih sebab itu. Sedang enggak dah? Sedang enggak tuh? Itu ini di sini ya, di sini ya yang ini ya, apalagi yang memiliki itu tadi SDM itu tadi. Sebenarnya apa biaya yang kita keluarkan tuh dari hasil jeripaya kita selama ini sih. Nah, Kayak manggung-manggung. kita ada manggung dapat duitnya ya gitu, kita tampung beberapa gitu. Iya. Jadi Manjakan ini kan dari 2015. Jadi dari tahun itu ya mulai pelan-pelan lah kita nyicil dikit-dikit kayak gitu. Oke. Manjakani jujur. Saya tahu, cuman saya tidak pernah tahu terlalu dalam gitu bahkan. Dan aku pikir kita ini sebentar ya nih Dek, benar Dek. Oh timbul gitu ya. Maklum lah udah kita nih kan. Iya. Wah, aku orang lama tahu nih. Ini benar. Ya Bang, Kan yang enggak. menyaksikan lah ya. Budak-budak nih kan benar kan enggak nih. Aku kenal kau ini kan dah lama Pan. Dari SMA Pan. Takutnya angkat-angkat ayam ya. Topan nih. Topan pas ngeband kan. Ini kan akan jadi apa segala macam tuh kan. Oji apa. Nah, itu aku ngeliat waktu yang aku kagum sekali itu ketika kau diundang ke di Bali ke acara Sandernalin kan. Iya itu. Itu kan tidak semua band dapat panggilan ke situ tuh. Itu pasti dikontak. Macam mana dia bisa nomor kontak kalian berdua? Itu tuh kata orang apa ya? Ya rezeki. Banyak Itu kawan, rezeki, banyak kawan banyak rezeki. rezeki. Jadi dari situ tuh sebelum di Bali kita main di Malang waktu itu. Sebelumnya sudah ke Malang dulu. Sudah main di Malang. Acara apa tuh? Sama acara folk musik festival. Folk musik. Oh, mungkin yang di Malang itu yang aku lihat kali iya. Iya kali. Iya, terus. Itu di tahun berapa? 2017. 2016. 17 kali. 17. Nah, coba Klailo. Jadi waktu itu Ya kita 17 lah. Itu jangan lihat. ikut ini ya apa? Lagi bini lain. Kita submit ya. Ya kita ikut submission. Nah, jadi dari mereka membuka peluang untuk Kirim demo band, karya. dari seluruh Indonesia. Submit. Itu kan ajang itu kan. Bergengsi kan? Ya lumayan lah. Lumayan lah. Itu kan yang diikuti orang luar juga kan? Seluruh Se-Indonesia. Iya lah, orang habis itu ke Malang. Nah, dari situ situ. kita Kepilih sudah ya. mulai. Ceritanya kita Habis itu terpilih. ada Sandernalin. nah Dari situ kita bisa main ke Sondrenalin. Sandernalin. Rekomendasi gitu.
dari Malang tadi direkomendasi sama Jadi, penyelenggaranya. kayak apa ya? Dan kita pun memang sebenarnya udah dibiasakan sih setiap manggung di luar kota tuh nggak langsung balik, nggak langsung pulang ke Pontianak. Sebisa mungkin kita tuh kayak penting loh bang berkenalan, berjejaring gitu, membangun jaringan. Karena dari situ itu yang tadi. Oh, dapat jaringan di situ. Dia kenal Nah, lebih jadi jauh nanti- siapa kita. Jadi Berarti dia tuh ngeliat tuh tanda agak secara performa, tanda dari kita merasa bahwa dengan kita berkenalan, kita berjejaring itu bonus gitu. Kita merasa malah itu jadi lebih paling penting gitu ya. Untuk sampai di satu kota tuh jangan habis manggung pulang kan sayang kayaknya. ya, Jadi untuk pelajaran untuk kawan-kawan semua anak band. jadi kalau manjakan itu dengarkan nih. habis manggung tuh Ya, sempatkan dulu Nongkrong. kayak promo lagi radio atau main lagi di satu gigs walaupun gigs kolektif Komunitas. ada yang ngurusnya. Atau kalian mandai-mandai? Kita panjang ya sebenarnya perjalanan kita melakukannya lewat media sosial Iya. kayak Oh, ayo kita sebelum kita berangkat tuh kita kita udah hubungi dulu kita udah planning kan? ternyata di kota ini nih ada acara ini nanti. Oh, ternyata di kota ini nih ada radio A, radio B. bisa nggak misalnya. kita main Oh, atau sedang kita main kayak atau ada komunitas apa yang kebetulan mereka buat gigs mingguan, gigs bulanan. Kebetulan pas kita datang tuh mereka lagi yang episode berapa atau volume berapa. Jadi kita boleh ndak manggung di situ? Ya, boleh. Ya, akhirnya. Dan itu modal media sosial ya bang. Dan ndak ada sebelumnya ndak ada kenal. Itu akan jauh lebih membumi ketika kita masuk ke ranah-ranah di mana tempat kita perform tadi itu, kita kenal lebih dalam lagi karena tidak semuanya orang kan datang. Iya. Baca cara kita kan dari situ kita kenal kebanyakan itu siapa. Oh begitu caranya. Itu trik untuk anak-anak muda sekarang. Kalau mau band jangan langsung balik. Jangan malu itu. Jangan pede lah ya. Yang kita belajar tuh ya awal-awal tuh kita Awalnya juga malu ya. malu sekali. Nggak mungkin nggak malu. Karena kita nggak Minder kita kenal pasti. sama orang yang itu, tapi orang itu nggak kenal sama kita sama sekali. Kalau untuk kebiasaannya kita dari kecil kan malu buat Iya. halo kenalkan, kira kayak gitu. Tapi dari situlah kita belajar. Yang ngurusnya kalian berdua atau ada manajemen? Manajemen kita sendiri kebetulan. Dalam artian di tim Manjakan itu ada sekitar 8-9 orang. 8 sampai 9 orang. Itu termasuk soundman kita, Manajer, manajer, berangkat. terus yang bantu-bantu bawa apa ya? Kru kayak alatnya. Kru panggung. Oh, berarti Manjakan itu bawa official. Bawa tim sendiri, tim additional player katanya. Kalau Itu ya. additional kan yang di panggung main alat ya bang. Kalau yang kita Yang ini? maksud ini kru panggung ini yang menyiapkan si kita iya semua. menyiapkan Kru lah ya. menyiapkan fasilitas kita. Jadi kita naik tuh enggak Nggak, sibuk, udah ada bagiannya gitu. Ya, Jadi udah standar kayak artis yang di itu lah ya. di luar. memang harus bang dalam Itu artian dari situ wajib ya malah. kita belajar. Jadi Pertamanya kita tentang mikir manajemen. kita mikir gini ya. Jawa gitu kan. Jawa gitu ya. Iya, bawa Iya, gitu. kru gitu. Tapi ternyata pas di sana ya memang Semuanya itu begitu, standar. Gitu, standar. Udah ada Sangat. standar. Wajib malah. bukan masalah standar ya. Tapi ternyata itu dibutuhkan. Iya. Kayak Penting itu memang kita yang butuh. itu dibutuhkan walaupun band sekelas kecamatan misalnya. Itu dibutuhkan. Nah, edukasi di sini tuh kurang memang gitu. Yang di sini yang biasa tuh ngangkut ada pemainnya tuh, si Firman tuh. Mana-mana bawa kru seorang. Nah, itu betul. Ah. Itu betul yang dilakukan Bang Firman tuh. Kok yang kita benar, Firman tuh ada kru seorang tukang bawa biola Betul. dia. Karena kalau misal teman-teman ada yang pengen mungkin Bang ya, tapi takut dengan omongan yang itu tadi, Jawa-Jawa, diomongkan orang apa. Sebenarnya itu butuh kebutuhan. Karena itu, Dek. Di situ aku lihat ketika kita sudah dilayan, ketika sudah enak, berarti mainnya pun enak juga Ya, kan. Kalian juga kan nggak ribet-ribet udah Nggak ngurus. tergesa-gesa ya bang. Jadi kalau talent atau player ya khusus fokus main gitu, fokus manggung. Ya.
Nanti kedepannya cobalah Pan, diajak budak-budak. Jadi ndak gak artis-artis tuh bah mikul-mikul gitu bahkan. Artis pun jangan so artis, ndak ada dia pun kau pun ndak nyaman gak main kan gitu kan. Iya betul. Soalnya kita ini kan jujur di atas panggung itu artis kan, apapun itu artis. Betul. Sampai ke penari pun dilayani dia. Betul. Nyusun propertinya, Betul. dilayani kami. Iya. Memang Itu seperti dia itu. maksudnya. Dibuat nyaman. Habis itu udah lah kau lah. Di bawah panggung Bangun Dah, sama rakyat jelata kita. gitu. Heeh. Di situ ya tuh pokoknya dilayan. Karena demi satu tujuan kelancaran Maksimal ya performa hasil itu kan. performa Ah. maksimal. Kalau udah tampil itu kan di luar. Kalau di sini gimana perform kalian? Sama? Sama. Kayak gitu. Oke itu betul. Kalau dapat Mungkin jadi di awal ya karena kita buatnya secara organik kan Bang, dalam artian kita nggak tahu apa itu kru tugasnya seperti apa. kurang Stage gimana? manager tugasnya seperti apa, soundman teknisnya seperti apa. Nah dari Heeh, situ dari situlah kita mulai menemukan Oh. teman-teman yang sefrekuensi untuk ayo kita bangun ini sama-sama gitu. Ayo kita belajar sama-sama ya dari yang nggak tahu apa-apa sama-sama gitu. Jadi ya sama kayak Abang, tiap episode tuh dapat pelajaran ya. Oh betul. Dari yang ngegrow. Aku nih ya tak ngerti musik nih. Ketika kau datang paham langsung aku. Tak ngerti macam mana cara mengupkan paham. Ini luar biasa nih. Tapi Abang penikmat ya. Oh penikmat, aku penikmat. Aku sangat berterima kasih. Banyak yang mau datang sini. Wah. Terus Nabila. Ah, Nabila, saya nanya biar dia ngasuh anak tuh lah. Ini enggak ditanya Bang. Pandai dia ngomong soal nanti. Saya tanya pandai ya dia ngomong. Ngapa sih mau sama Topan? Apa ya? Kenapa ya? Susah-susah gampang nggak pertanyaannya? Terpaksa kayak gitu. Ini apa? Bacaannya berhasil. Itu Pan. Aku setuju sama Gopan. Jadi jangan pernah melihat Topan dari sisi itunya. Dia punya ilmu gaib juga. Cinta tuh nggak butuh alasan doang. Dia aku cinta tak butuh alasan. Kau catat tuh. Cinta itu dari hati, tidak usah diucapkan. Cukup kami berdua saja yang merasakan. Tapi bagus sih. Terus aku ceritakan adek ya. Nggak ada alasan Nggak ada alasannya. Manusia nggak ada yang sempurna. Bukan masalah itunya dek. Aku pun gitu kak dek. Gitu bah. Jadi enggak ada. Kenapa aku bisa suka sama dia? Enggak tahu. Kalau dia kasih alasan ngamput tuh, mandai dia. Nah gitu kan. Terus apa sih rasanya udah punya anak nih? Wah, Selama ini kan kalian berdua ini kayak orang pacaran ya, sampai kawin pun berdua. Ketika udah punya anak nih, apa rasanya? rasanya tuh berkali-kali lipat bahagia daripada pernikahannya. Berkali-kali lipat bahagianya daripada saat ijab kabul. Fantastis. Ajaib. Itu yang tahu orang yang udah punya anak. Nah, Iya. betul. Anak halal ya. Nah, itu ya. Ini halal. Alah, tang. Topan sama ini apa? Kalau perform, misalnya di satu acara, berapa lama persiapan untuk perform itu? Maksudnya? Biasanya kan kita di latihan tuh. Oh. Misalnya dipanggil undangan, yuk bisa bantu enggak ngisi wedding gitu. Nah itu perlu proses latihan yang panjang enggak? Nabila, Topan. Biarkan dia nangis enggak apa. Aku suka biarkan dia. Ini wali dek. Ini wali. Oh ini tidak berdosa. Ini tidak berdosa nih. Hatang. Persiapan sih Sehari, 2 hari. ya paling kita sempatkan lah latihan Jam. sehari 2 hari. Walaupun kita jarang ya sebenarnya latihan ya bang. Tergantung ini sih, tergantung permintaannya. Misalnya Enggak apa-apa. minta manjakan itu format yang beda gitu, atau diiringi Iya, orkestra kalau cuma misalnya. kita Oh, berdua kan gitu. biasa lah. Tapi aku lebih senang kalau kalian berdua aja. Ya gitu. Emang Lebih ke misteri. Iya, ada beberapa yang bilang gitu sih. Tapi ingat kebutuhan itu garapan-garapan inovasi butuh teman-teman yang lain. Betul. Tapi dapat nyawa tetap kalian berdua. Iya. Hidup, udah mau berdiri wah. Duduk ya belum bisa tapi udah mau berdiri nih. Iyalah dia langsung bekerja. Itulah. Ya. Coba suaranya mana?
Caranya mana? Tes. Nyanyi. 1, 2. Tang 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 tang. Tes 1. Pernah di itu kan dibikin heboh bawa anak ketika perform? Ribet Enggak sih, sebenarnya dia enggak ribet bang. Sip. Cuman kemarin pernah kita tampil terus dia Nangis. satu lagu kami main dia nangis karena dia ngantuk. Oh. Kalau haus kan udah ada yang megangin botolnya yang jadi masih ada yang disusukan. Siapa yang bawa biasanya di perform tuh? Neneknya atau? Biasa kita bawa sendiri ya sih, maksudnya Enggak ada adik-adik yang megang kakak-kakaknya? enggak ada sih. Jadi kita bawa keretanya, kita bawa rollernya, terus dia baring. Biasanya dia anteng-anteng ya sih. Kecuali memang kemarin dia nangis tuh karena dia ngantuk. Asik tuh. Karena kalau ngantuk tuh kan pengennya dikelon-kelonin gitu ya bang, digendong. Itu lebih minta dikelor. Biar kelon lah lupain. Dianya pengen berdiri, bah. Itu nih. Jarang penyanyi dua laki bini perform bawa anak. Aku minta kita dibiasakan cemini. Unik loh, kita ngeband ada kereta bayi sampingnya. Orang tahu jadi kemesraan itu bahasa Indonesia ya? Iya. Kok bahasa Melayu-nya apa tuh? Bahasa Melayu-nya apa, Dek? Kemesraan. Kok kamu Mesra. kemesraan. Yuk, apa ya, Pak? Kemesraan. Mesre. Udah bang, mesra lah. Mesra ya? Kemesraan lupa. Jadi lain, bahasa Melayu-nya lain. Jadi kebahasaan kalian tuh bukan di atas kertas, tetapi ternyata wujud aslinya di sini. Kadang-kadang hanya pura-pura tuh artis tuh. Masa tuh udah punya anak dah, karena dibawa kemana-mana lagi kan. Dan kalian tidak malu betul itu kan? Enggak, sebenarnya itu apa ya? Kemarin tuh umurnya masih ibaratnya masih lembut lah kata orang ya. Kita tuh sebenarnya pengen udahlah biar di rumah aja kita main gitu. Tapi karena keadaan misalnya kayak neneknya ada urusan, neneknya atau sakit, jadi ya udah kita harus bawa gitu. Dan pernah nggak kalian pergi berdua ini tinggalkan? Pernah. Gelisah kan? Nggak nyaman kan? Gelisah. Nah itu maksud aku, jangan pernah tinggalkan benda ini. Tetap kita biar kata orang tua bulan ini repot, padahal kita bahagia dengan dia kan? Iya. Hati dia lah. Itulah karena aku udah ngalamin. Ada dua lah. Ada besar lah. Topan, ada masukan untuk kawan-kawan nih yang ada di sini nih untuk macam mana caranya biar dia tetap semangat walaupun lagunya enggak bagus-bagus benar. Macam mana caranya supaya dia tetap semangat? Tuh ada satu pencipta lagu. Motivasi untuk. Oke. Ya. Untuk semua lah ya, teman-teman mungkin yang baru mulai. Kayak kita tuh Manjakani baru mulai gak. Cuman bedanya kita beda berapa tahun untuk mulai itu. Apa ya? Hal yang pertama harus dilakukan tuh yang penting kita suka dulu ya dengan apa yang kita lakukan. Kita suka apa yang kita lakukan. Kita senang dengan apa yang kita buat. Kita senang dengan apa yang kita nyanyikan. Kalau udah kita merasa senang, kita akan enak nyampaikan ke orang lain. Senang dulu. Dan ingat, Manjakani pun musik Manjakani pun enggak semua orang bakal suka, Bang. Dalam artian ketika kita menjual nasi goreng, ya orang enggak semua orang suka nasi goreng kita kan. Orang akan suka nasi goreng yang sebelah sana. Biarpun hampir 80% ini nasi goreng yang enak di Pontianak gitu. Tapi enggak semuanya yang bilang kayak gitu. Pasti ada yang. Ada yang orang lebih suka nasi goreng seberang jalan sana misalnya gitu. Apapun itu kan. Jadi permasalahan suka enggak suka ya cuma selera. Ketika ada orang yang bilang aku enggak suka dengan musik kau, ya enggak apa-apa. Berarti dia bukan pendengarnya musik kita. Oke. Bukan marketnya kita kayak gitu. Saya paham. Pokoknya suka lo ke hati dia lah orang nak apa, pokok kita nyaman tetap berkarya. Tolong ambil yang kita kan. Tapi masukan dan lain-lain ya harus tetap ada. Iya. Pan nyanyi pan. Enggak apa-apa, anaknya itu enggak apa. Boleh kan pan kan? Boleh tak dipegang adik di belakang? Itu usah nangis dia. Kalau satu gitar sih masih aman.
setting lo. Untuk kenapa gini kok bisa? Ini bagi kita banyak. Aman enggak, Bang? Aman ke? Dia pengen juga nah. Enggak. Baiknya. Juga kan nih. Nyanyi sama-sama anak beranak ya. Anak beranak nyanyi ya. Kalau Subang betul kan lo? Ini gitar si Firman nih tinggal sini. Bang Firman? Nah. Lingku agak Bang Firman udah diundang sini belum? banyak sering aku undang, dia sering datang tapi tak berani ngomong. Suruh datang main biola ya? Tidak mau datang sini live ya, live streaming. Oh, iya. Ya, hi guys gitu kan. Tidak dia berani ngomong, bacol itu. Hei man, sini man. Nah, ya. Kita keluarga semuanya sebelum tutup ini podcast malam ini bersama Manjakani, band kebanggaan anak muda Kalimantan Barat. Dia akan menyanyikan sebuah lagu, entahlah apa judul lagunya. Jelas kita apresiasi bersama. Yuk. Ini Bang Topan, Kak Nabila dan siapa namanya? Saura. Ya, semuanya akan bernyanyi dan bermain gitar. Boleh? Apa? Ada tawar aku main apa? Lale main darbuka. Jadi satu lagu ini yang kita bawakan tuh kebetulan lagu ini kita buat berdua. Lagu ini yang kita tulis berdua dan kita aransemen berdua. Lagu ini judulnya Kapuas Tumpuan Hidup. Lagu ini tercipta karena satu ajang kompetisi. Oh, yang kemarin menang tuh. Tahu aku. Jadi awalnya kita buat karena untuk kompetisi, tapi lama-kelamaan kita jatuh cinta sama lagu ini. Jadi sayang. Karena unik tadi kan cerita tentang kota kita ya. Kali lah. Kita Sungai Kapuas. Cerita tentang Sungai Kapuas. Ini persembahan untuk Kalimantan. Sungai Kapuas tuh seluruhnya itu sampai Kalimantan tuh. Ya, untuk Kalimantan, simak ini lagu. Judulnya apa? Kapuas Tumpuan Hidup. Kapuas Tumpuan Hidup. Selamat menyaksikan. Pak Sumaksu dagang di kapal, nek datuk bekayu sampai. Aku berlari menikmati indahnya Kapuas Yang banyak ceritanya. susah nak lupakannya. Sejuta manfaatnya. Sungai Kapuas, tumpuan hidup, semua dilakukan di tepiannya. Sepatutnya menjaga dan merawat agar tak tercemar, biar anak cucu kita Sungai Kapuas tumpuan hidup, semua dilakukan tepiannya. Sepatutnya menjaga dan merawat agar tak tercemar, biar anak cucu kita, Biar anak cucu kita, biar anak cucu kita
terima kasih Topat, terima kasih Nabila, terima kasih Manjakani. Terima kasih telah hadir di Rumah Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tua bangke